Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Baik pemirsa Baitu Salam TV, bersyukur kita kepada Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada kesempatan ini kita bisa berjumpa kembali pada program Mutiara Jumat, program pekanan yang membagikan kilauan hikmah dan motivasi dari keluarga besar Pondok Pesantren Modern Baitu Salam, pondok yang terdepan, maju, berkembang, dan mandiri. Dan tak lupa selalu kita aturkan sholawat dan salam kepada junjungan kita Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarga beliau, sahabat beliau, dan semoga kita semuanya termasuk dari umatnya yang telah mendapatkan syafaat di yaumul akhir. Amin ya robbal alamin. Baik pemirsa Baitu Salam TV, mungkin di antara kita banyak yang bertanya-tanya, ada banyak sekian hobi maupun bakat dari putra-putri kita, tapi kita bingung bagaimana merubah hobi dan bakat tersebut menjadi sebuah prestasi. Dan alhamdulillah hari ini kita kedatangan sosok tamu yang istimewa. Ia adalah seorang siswa kelas 5 SDIT Baitu Salam. Meskipun usianya masih sangat muda, tapi deretan prestasinya luar biasa. Hobinya begitu banyak dan diikuti dengan prestasi yang mungkin lebih banyak daripada teman-teman yang seusia dengan sosok ini. Dan tentunya kita semuanya penasaran siapakah sosok untuk kita hari ini. Nanti kita akan bedah bersama-sama tentang pribadinya maupun deretan prestasi dan hobi dari siswa berprestasi ini. Dan tentunya mari kita sama-sama berkenalan dengan tamu kita, tamu spesial kita hari ini, yaitu Mas Damar. Assalamualaikum Mas Damar. Waalaikumsalam Ustadz. Kita salaman dulu Mas Damar. Alhamdulillah. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik dan tetap semangat Ustadz. Alhamdulillah. Selalu semangat seperti Ya, biasanya ya. kalau Ustadz sendiri gimana nih Ya, kabarnya? alhamdulillah saya juga sehat, sedikit pilek sedikit ya, tapi tetap bersemangat karena hari ini bisa ketemu dengan sosok yang luar biasa inspiratif, yaitu Mas Damar ya. Dan hari ini Mas Damar kita akan banyak ngobrol ya tentang hobi Mas Damar itu apa, kemudian prestasi-prestasinya itu apa saja, seperti yang terlihat di depan ini ya. Ya, Pialanya besar sekali, mungkin nanti bisa dijelaskan kepada para pemirsa Baitu Salam TV, tapi tentunya yang pertama kita akan berkenalan lebih lanjut dengan Mas Damar. Nah, ya. mungkin Mas Damar bisa memperkenalkan diri dulu, siapa namanya, kemudian hobinya apa, cita-cita ke depannya apa. Nah, nanti bisa disampaikan. Silakan Mas Ya, Damar. baik. Sebelum dimulai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Damar Abimanyu, biasa dipanggil Damar. Saya kelas 5 SDIT Baitu Salam Prambanan, tinggal di Ngemplak, Sleman, Yogyakarta. Hobi saya adalah membaca, public speaking, memasak, berenang, dan bersepeda, Ustadz. Ada memasak juga hobinya ya? Ya, Oke, Masya Allah. Hobinya banyak banget. Dari sekian hobi itu, yang paling suka yang mana? semuanya, Oh, semuanya Ustadz. suka ya. Oke, baik. Dan di antara sekian hobi yang banyak tadi, manakah yang paling ditekuni oleh Mas Damar? Hampir semuanya. Hampir semuanya juga. Ya, Hmm. biasanya sih kalau ada event atau lomba atau acara sekolah, Hmm. itu biasanya difokuskan ke hal tertentu. Oh, gitu. Jadi ketika misalnya besok ada lomba berenang misalnya, Hmm? fokusnya di hobi berenangnya di Iya. drill lagi Hmm. seperti itu. Kemudian kalau misalnya ada lomba bercerita, itu nanti yang di drill bagian apanya Mas Damar? Eh, yang di drill itu eh hafal teksnya, Mm-mm. paham isinya. Oke. Habis itu gimana caranya biar kita tuh menyampaikan isinya itu tuh kayak kita tuh emang lagi bercerita gitu. Oh, oke begitu. Nah, tadi kan ada banyak sekali hobi yang ditekuni ya, dan ada banyak sekali aktivitas yang kamu ikuti. Nah, dari sekian banyak aktivitas yang kamu ikuti, itu sebenarnya apa sih yang Mas Damar dapat dari aktivitas itu? Wah, ada banyak Ustadz. Yang didapat itu ada wawasan sama ilmu pengetahuan, dapat temen, dan juga tantangan-tantangan baru. Tantangan-tantangan baru. Dan yang jelas, rasa percaya diri saya jadi meningkat Ustadz. Mm, mm, mm.
Oh, berarti seru juga ya kegiatan-kegiatan yang diikuti Mas Damar itu ya. Iya. Oke. Nah, menurut Mas Damar, tadi kan Mas Damar menyampaikan bahwa dengan mengikuti kegiatan-kegiatan tadi, itu salah satu dampak positifnya adalah kepercayaan diri Mas Damar meningkat. Nah, Iya. itu bagaimana sih cara untuk meningkatkan kepercayaan diri dari seseorang yang semula dia mungkin masih belum pede gitu. Nah, tips dari Mas Damar itu bagaimana? Cara untuk meningkatkan rasa percaya dirinya. Agak berat nih Ustadz pertanyaannya. Waduh. Tapi kalau dari pengalaman saya, rasa percaya diri itu bisa meningkat kalau kita berani mencoba Ustadz. Kalau kita gagal itu nggak apa-apa. Nah, kita tuh harus berani untuk terus mencoba, mencoba sampai suatu hari itu pasti akan membuahkan sesuatu, Ustadz. Oh, gitu caranya. Nah, Dan mungkin kita juga harus yakin kalau pertolongan Allah itu akan datang. oke, Masya Allah. Jadi selalu ikhtiar-ikhtiar terus, Iya, apapun hasilnya, dan mm, tetap yakin bahwa pertolongan Allah itu nanti yang akan nolong kita gitu ya. iya. Da- Sama mm, kita juga harus selalu mengasah bakat dan potensi kita, Ustadz. oke. Bisa dilakukannya itu semisal kita ikut eskul, Mm, les, iya. klub atau komunitas tertentu. Nah, insya Allah kalau dijalaninya dengan baik, pasti akan membuahkan prestasi Ustadz. Dan kita juga harus selalu berdoa dan beribadah kepada Allah. Dan kita harus yakin kalau pertolongan Allah pasti akan datang. Masya Allah, ini kecil-kecil tapi pemikirannya sudah luar biasa ya. Nah, ini siapa sih yang ngajarin Mas Damar bisa sampai seperti ini? Faktor dari siapa yang paling besar yang menjadikan Mas Damar menjadi pribadi seperti sekarang ini? Dari Bunda Dari Ustadz. Bunda. Iya. Oke, setiap hari dampingi selalu sama Bunda ya. Iya. Luar biasa Bundanya. Nah, berarti yang mengatur kegiatannya Mas Damar, jadwalnya Mas Damar, itu selalu Bunda yang mengaturnya ya. Mm-mm. Oke, berarti Bunda ini adalah sosok yang sangat luar biasa buat Mas Damar. Iya Pernah Ustadz. nggak mengucapkan terima kasih sama Bunda gitu? Selalu Ustadz. Selalu, setiap hari. Mm-mm. Masya Allah, ini bisa menjadi contoh buat kita semuanya ya, bahwa selain usaha, kemudian tawakal pada Allah, tapi juga selalu membuat hati orang tua itu gembira. Iya. Nah, sehingga nanti ridhonya Allah kita dapat juga gitu ya Mas Damar Mm-mm. ya. Keren banget ini ya. Jadi ini saya malah berpikir Mas Damar ini sudah cocok jadi seorang ustadz kayaknya. Karena tadi kata-katanya itu berisi untayan nasihat-nasihat yang luar biasa. Nah, baik, Mas Damar. Tadi kan kita sudah membicarakan tentang bagaimana cara untuk meningkatkan rasa percaya diri ya, Iya. bahwa kita harus latihan, latihan, latihan. Terus tadi kan Mas Damar menyampaikan bahwa kadang kita gagal. Nah, Hmm. saat gagal itu apa yang Mas Damar lakukan? Hmm, Saat gagal ya mencari apa sih yang bisa bikin gagal itu, Mm-mm. mencari kesalahannya dan menjadi pelajaran kalau besok-besok tuh nggak boleh dilakukan lagi kesalahannya. Oke, jadi meskipun gagal tapi nggak boleh putus asa gitu ya. Iya. Oke, bagus banget ini ya. Salah satu karakter siswa hebat seperti itu. Nah, sekarang kita beranjak ke prestasi Mas Damar ya. Hmm. Tadi kan kita sudah lihat nih ada sebuah piala yang luar biasa besar dan Iya. berat ini ya. Nah, saya yakin Mas Damar itu masih punya deretan prestasi yang lainnya Iya ya. Ustadz. Nah, bisa diceritakan Mas Damar, apa saja prestasi yang sudah Mas Damar hasilkan? Prestasi yang sudah pernah saya raih itu ada yang paling banyak Pildacil, Mm-mm. Mendongeng ini, sama juara mata pelajaran Olimpiade mata Oh, pelajaran. oke, oke, oke. Ada juga membaca puisi, membuat puisi, habis itu memasak, dan juga juara gladi kauruh bahasa Jawa. Oh, luar biasa banyak ya. Ya, Dan itu lombanya mulai dari tingkat apa sampai tingkat apa, Mas Damar? dari tingkat yang mana dulu Ustadz? Yang pernah Mas Damar ikutin mungkin mulai dari kelas bawah sampai dengan level di kelas 5 ini, itu pernah ikut lomba di tingkat apa saja dan prestasi dari sekian banyak Hmm, prestasi tadi itu yang paling luar biasa untuk Mas Damar itu yang mana?
Yang paling luar biasa itu yang ini Yang Ustadz. ini ya. Heeh. Kenapa kok ini menjadi prestasi yang luar biasa untuk Mas Jadi Damar? kan awal pertama kali itu kan mau mencoba mendongeng Ustadz, Mm-mm. bawakan maling kundang Iya. itu. Nah, di dongengnya itu kan awalnya tuh saya tuh udah kurang percaya kalau bakal menang gitu. Apalagi dapat juara satu. Soalnya itu lawannya itu propertinya gede-gede Oh, bagus-bagus. iya. Nah, tapi tiba-tiba saya tuh dapat juara satu Ustadz gitu. Masya Allah gitu ya. Padahal yang lain sudah persiapannya sudah sempat membuat kita itu agak minder gitu ya. Iya, Tapi Mas Damar bisa mengatasi itu, akhirnya bisa mendapatkan juara satu. iya. Nah, pertanyaan saya, pas di momen seperti itu Mas Damar, pasti ada trik yang membuat hati kita itu bisa menjadi lebih pede lagi. Nah, itu apa Mas Damar triknya? Oh, triknya biar lebih pede Mm-mm. lagi, itu tuh kita harus punya modal, Ustadz. Modal. Ya, caranya itu ya sudah disebutkan tadi, kita harus asah bakat dan potensi kita. Kalau kita dah percaya kita punya bakat dan potensi yang cukup, pasti kita punya rasa percaya diri buat tampil di depan umum, Ustadz. Oke, berarti jam terbang mungkin ya. Iya, Karena sudah sering tampil, makanya kita kemudian secara naluriah bisa mengatasi kegugupan atau kekurangan ketika kita tampil iya, gitu ya. Ustadz. Masya Allah, luar biasa. Kalau prestasi pertama yang pernah Mas Damar peroleh itu ketika kelas berapa Mas Damar? Prestasi pertama itu tuh saya bahkan nggak inget, Oh, Ustadz. saking banyaknya. Bukan, Oh, karena saking oh awalnya. gitu, ya ya ya. Itu yang saya lihat di rumah itu tuh lomba kayak foto buat bayi gitu Mm-mm. Ustadz. Yang kayak mainan terlucu, foto Ya. terlucu itu juara. Oh gitu. Meskipun harapan. Jadi memang dari kecil itu Mas Damar sudah terbiasa ikut kompetisi ya. Iya. Nah, saya mau tanya nih Mas Damar, momen apa yang kemudian menjadikan Mas Damar itu menjadi seorang pribadi yang semangat untuk berprestasi? Itu tuh yang menang lomba Pildacil pertama Ustadz. Mm-mm. Itu kelas berapa itu Mas Damar? Sekitaran kelas 1 atau 2 gitu. Oke, kenapa kok itu menjadi sesuatu yang bisa menjadi titik balik Mas Damar untuk terus menjadi siswa berprestasi? Karena setelah itu Ustadz, saya itu juga makin bersemangat dan makin sering menang Ustadz kalau ikut lomba. Ya. Dari dulu juara 2, habis itu 3, habis itu 1, habis itu 2, gitu-gitu terus Ustadz. Oke, nah Mas Damar ini kan prestasinya sudah banyak ya, menang Iya. lombanya juga sudah sering. Mm-mm. Nah, sebenarnya perasaan apa sih yang diperoleh Mas Damar ketika menang itu loh? Rasanya itu ya seneng Ustadz. Senang, Bersyukur. bersyukur. Karena semuanya itu sudah yang pengorbanannya di Mm-mm. awal buat persiapan itu sudah terbalaskan Ustadz. Oke, jadi rasa puas karena kita sudah berusaha untuk latihan, Iya. kemudian akhirnya terbayarkan dengan prestasi yang diperoleh ketika perlombaan gitu ya. Iya. Masya Allah. Nah, sekarang Mas Damar, ini kan tadi sudah disampaikan Mm-mm. prestasinya banyak sekali. Iya Nah, Ustadz. mungkin Mas Damar bisa berbagi apa sih kunci agar anak-anak itu bisa berprestasi? Kan banyak ya dari teman kita yang mungkin belum memiliki prestasi gitu. Nah, mungkin mereka belum memiliki prestasi karena minder atau karena takut atau karena apa. Nah, Mas Damar mungkin bisa berbagi kunci bagaimana agar seorang anak yang semula biasa-biasa saja, kemudian akhirnya bisa menjadi orang yang berprestasi seperti Mas Damar. Hmm. Gimana ya? Mungkin yang Kalau pertama, niatnya ya, mungkin ya. iya Mm-mm, niatnya. mm-mm. Kalau menurut pengalaman saya ya kuncinya itu ada 5 Ustadz. Oke, ada 5. Yang Apa pertama saja? itu niatnya itu baik. Mm-mm. Nah, yang kedua itu menjalaninya itu harus bersungguh-sungguh dan dengan cara yang benar Ustadz. Oke, oke. Habis itu yang ketiga kita tuh harus belajar dan menjadi pembelajar yang baik. Mm-mm. Dan yang keempat itu ada ridho dari orang tua Tat. Dan yang kelima yang paling penting Ustadz, kita harus selalu berdoa dan beribadah kepada Allah. Masya Allah. Itu tadi 5 kunci agar kita bisa sukses ya. Ya. Tentang niat, kemudian bersungguh-sungguh. Mm. Ada apa lagi tadi itu?
menjadi pembelajar yang baik. Iya. Nah, ini saya pengen mengulik lebih dalam tentang menjadi pembelajar yang baik. Mm-mm. Maksud dari Mas Damar sendiri menjadi pembelajar yang baik itu seperti apa sih, Mas Damar? Semisal lagi ikut les gitu Tad. Nah, saat kita ikut les gitu, kita tuh harus mendengarkan apa yang guru kita bicarakan. Mm. Kita harus melihat dan melakukan apa yang guru kita contohkan yang baik-baik Ustaz. Oh, gitu ya. Jadi kan banyak ya dari teman-teman kita ketika mereka mendapatkan kesulitan, akhirnya mereka kurang termotivasi untuk berusaha lebih lagi sehingga mereka belum jadi orang yang berprestasi. Nah, Hmm, ketika nanti Mas Damar mengalami fase seperti itu mungkin ya. Jadi ketika kita sudah berusaha maksimal tapi kemudian ternyata hasilnya tidak sesuai dengan harapan kita, itu ada motivasi tambahan untuk tetap kita melanjutkan usaha kita nggak, Mas Damar? semisal ya, kalau saya ikut lomba yang kayak gini, yang pakai juri, itu kan semua yang kita lakukan itu kan akan memengaruhi selera Selera, ya, iya. selera juri. Nah, selera juri itu berbeda-beda, Tat. Nah, semisal juri itu sukanya itu orang yang ceria, tapi yang tampil itu malah orangnya itu yang pendiam, yang serius gitu, Tat. Nah, itu bisa memengaruhi nilai juga. Hmm, nah, Karena lomba kayak gini tuh objektif. oke, oke. Tapi kalau lomba yang kayak olimpiade atau olahraga gitu, Ustaz. Nah, itu kan sudah jelas gitu. Baik, baik. Oke. Ini obrolan kita seru sekali, Mas Damar. Hmm? Tapi sementara kita pause dulu ya, karena Ya, ya. akan ada iklan yang mau lewat. Jadi pemirsa Baitu Salam TV, kita tunda sejenak obrolan kita dengan Mas Damar untuk mempersilahkan iklan yang akan lewat. Di sini saya belajar tentang arti kesabaran dan keikhlasan. Di sini saya belajar menghafal setiap ayat Al-Quran dengan penuh hikmah. Di sini saya belajar menjadi pribadi yang mandiri, tangguh, dan berakhlak mulia. Di sini saya belajar ilmu pengetahuan yang luas, berpikir kritis, dan kreatif. Di sini saya belajar memaknai hidup, menggapai cita-cita, dan bermanfaat bagi sesama. Di Pondok Pesantren Modern Baitu Salam, kami semua belajar untuk menjadi generasi yang unggul, berprestasi, dan berwawasan global. Terima kasih kepada para pemirsa Baitu Salam TV yang masih setia mendengarkan dan melihat podcast kita di Mutiara Jumat kali ini. Dan kita akan lanjutkan podcast kita bersama Mas Damar. Nah, Mas Damar, tentunya kan dalam proses kita belajar, berusaha, tentunya kita menemui kegagalan gitu ya. Ya. Nah, motivasi apa yang menjadi dasar Mas Damar untuk tetap melanjutkan proses itu sehingga Mas Damar menjadi sosok seperti yang sekarang ini? Hmm. eh, Lombanya yang apa dulu ini tadi? Misalnya bercerita gitu. Oh Hmm. ya, kalau lomba seperti itu, eh, kalau kita gagal, kita itu harus mencari kesalahan kita. Itu semisal kayak eh, sempat kepleset atau lupa buat menyampaikan suatu bagian dari cerita gitu kan. Itu kan fatal banget kalau Mm-mm. sampai kejadian. Nah, makanya itu di lain hari saat lomba, sebelumnya itu kita harus persiapannya lebih matang dan berusaha buat menghindari hal yang terjadi di kegagalan sebelumnya. Oke, jadi selalu tadi ya kembali ke pembelajar yang baik Mm-mm. tadi itu ya. Tadi kan kita sudah ngobrol banyak ya, Mas Damar, tentang Mm. hobi, tentang prestasi, Iya. kemudian tentang tips dan trik agar menjadi siswa berprestasi itu apa saja. Ya. Nah, mungkin yang terakhir ini Mas Damar, apa pesan Mas Damar ya untuk para pemirsa Baitu Salam TV, khususnya untuk teman-teman Mas Damar yang masih seusia pelajar seperti Mas Damar? Wah, biasanya yang kalau ngasih pesan tuh tugasnya Ustadz. Gitu ya. Tapi kalau karena sekarang yang ditanyain saya, eh pesan saya kita
harus mengasah bakat dan potensi yang telah diberikan Allah, Ustadz. Karena bakat dan potensi itu sudah ada sejak kita lahir. Nah, dan sampai kita membuahkan prestasi, dan prestasi itu insya Allah akan bermanfaat untuk diri kita sendiri, keluarga, bangsa, dan agama, Ustadz. Masya Allah. Sama satu lagi, kita nggak boleh cepat puas sama prestasi yang kita dapatkan. Apalagi sampai sombong, Ustadz. Nggak boleh. Karena semua prestasi itu atas izin Allah, Ustadz. Bisa kita dapatkan atas izin Allah. Oh, begitu tadi ya 2 pesan untuk teman-teman pelajar ya, Ya. bahwa ketika kita sudah berprestasi, tentu kita harus terus mengasah bakat kita gitu ya. Iya. Dan jangan lupa untuk tidak sombong tadi. Iya. Masya Allah. Seperti yang saya sampaikan Mas Damar itu udah cocok jadi seorang ustadz gitu ya. Masya Allah, pemirsa Baitu Salam TV, luar biasa sekali obrolan kita di kesempatan ini bersama sosok yang tentunya istimewa, Mas Damar, siswa berprestasi dari kelas 5 SDIT Baitu Salam 1. Dan mungkin ini menjadi akhir perjumpaan kita, perbincangan kita untuk kesempatan hari ini. Sekali lagi terima kasih Mas Damar sudah bisa hadir dan berbagi motivasi serta inspirasi untuk kita semuanya. Kita cukupkan podcast kita hari ini dengan membaca hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirrabbilalamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Semoga pemirsa Baitu Salam TV mendapatkan hikmah dari apa yang kami perbincangkan hari ini. Kita jumpa kembali pada program Mutiara Jumat pekan depan dari Pondok Pesantren Modern Baitu Salam, terdepan, maju, berkembang, dan mandiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.